Halo semuanya, di sini saya dan teman saya ingin menjelaskan tentang SMPN 16 Kota Cirebon. SMPN Negeri 16 Kota Cirebon terletak di Jalan Kebumen nomor 49, Kecamatan Lembah Bulus. Karena halo semuanya, di sini ada teman saya, Pascal sebelum tidur. Itu lagi. Ayo semuanya, yuk. Ini ada ruang RPL. Untuk perempuan. Ini ada ruang guru untuk guru laki-laki. Kota Cirebon. Ini Pak, Pak. Di sini ada ruang tata usaha. Dan khusus para ibu. Jawa Tengah, Jawa Barat. Di sini ada ruang rem komputer. Di sebelah komputer ada tempat-tempat penyimpanan alat-alat. Sebelah kaki ada tempat untuk penyimpanan alat-alat eskul marawis. Di sebelahnya lagi ada lab IPA. Itu untuk wanita. Di sekolah kita juga ada perpustakaan loh. Ya, sedangkan kalau misalkan sekolah itu beda lagi ya. Cepetin durasi. Apa lagi? Mau masuk frame sih. Jalan cepetan. Ya udah lanjut aja. Kalau kamu mau ngomong sama karena Sekolah ketiga ada biasa yang di SMP 16 juga terdapat aja jangan gangguin
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talita Septiana Naufa dari kelas 9F. Dan saya pengen minta Bapak untuk perkenalkan diri Bapak. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karnadi. Biasa orang-orang memanggilnya Pak Iding. Ya. Beralamat di Kelurahan Pamengkang. Saya ingin menanya, profil pelajar di 16 itu apa, Pak? Profil pelajar di 16 itu yaitu profil pelajar Pancasila. Semua siswa harus beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan berpikir kritis. Kalau visi misi SMP 16 itu apa ya, Pak? Visi SMP Negeri 16 itu sekolah de jitu. Norma nilainya yaitu disiplin, jujur, inovatif, tangguh, dan unggul. Sedangkan misinya satu, memperluas akses, ya, pemerataan mutu, peningkatan mutu dan daya saing, kemudian penguatan tata kelola sekolah supaya menjadi sekolah yang bermanfaat untuk siswa mendapatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang akan menjadi bekal hidupnya di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya, Pak. Permisi Mi, saya Nura Aini Dayani dari kelas 9F. Izin wawancara boleh? Oh, tentu. Silakan, Neng. Mau menanyakan Boleh apa? dikenalin dulu namanya Miss? Oke, biasa dipanggil Miss Enci itu karena nama kesayangan dari keluarga ya, panggilan kesayangan dari ayahanda. Nah, tentunya kerabat yang lain juga manggilnya Enci. Kalau nama nama dari sesuai dengan akte kelahiran itu Supriasi bin Mukadi begitu ya. Kalau official name-nya Supriasi SPD MPD begitu sayang. Kalau gitu izin nanya, di 16 itu prestasinya ada apa aja sih Miss? Kalau prestasi, kalau selama Miss Enci berada di sini gitu ya, kebanyakannya dari sisi ekskul gitu, yang banyak memberikan sumbangan prestasi gitu. Jadi dari ekstrakurikuler seperti itu, Neng ya. Habis itu di Wakasek Kesiswaan tuh sekarang prokernya lagi apa Miss? Oke, baik. Untuk proker, mohon maaf ini lagi itu ya Neng ya. Untuk proker sendiri sebenarnya tidak jauh berbeda dengan proker-proker sebelumnya, hanya kalau sekarang kita menyesuaikan dengan kurikulum Merdeka Belajar dan kurikulum Merdeka Mengajar seperti itu. Jadi ada penyesuaian dari sisi itu gitu Neng ya. Nah, kenapa harus disesuaikan? Tentu kita melihat dari kebutuhan siswa-siswi kita juga yang di sini menekankan pada bidang karakter gitu Neng. Kenapa karakter? Ya karena tidak hanya Miss Enci sebagai guru, tapi kalian juga pasti bisa melihat ya apa yang terjadi di generasi kita sekarang. Tahu kan apa yang terjadi kira-kira? Ada penurunan disiplin gitu kan, ada penurunan karakter gitu. Karakter itu seperti apa? Bagaimana kita berinteraksi dengan orang yang lebih tua, bagaimana kita berinteraksi dengan sesama, dengan guru apalagi gitu kan, atau dengan masyarakat luas. Nah, hal-hal seperti itu sekarang ini harus kita lebih mendapat suatu prioritas atau kita lebih tekankan, karena untuk karakter, terutama karakter yang menyangkut dengan kesesuaian dengan bangsa kita, dengan bangsa Indonesia, tentunya yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu Neng gitu ya. Bagus sekali kalau kita melihat dari dari
program yang dicanangkan oleh kementerian. Itu berarti mereka peka ya dengan generasi Indonesia sekarang gitu. Karena dari sisi kebinekaannya kita sorot, dari sisi ketuhanannya kita sorot gitu kan, karakternya juga. Jadi untuk kesiswaan secara menyeluruh acuannya pun kepada profil pelajar Pancasila, begitu intinya Neng ya. Nah, bentuk-bentuk penerapan secara kesehariannya itu seperti apa? Yaitu tadi kita melihat dari sikap dan tindakan anak-anak kita. Kita lihat dari kalian, seperti kalian itu siswa-siswinya juga banyak hal-hal yang harus kita benahi dan harus kita ingatkan, kita serta menjadi role model bagi mereka. Seperti itu ya Neng ya. Kalau masalah kesesuaian program itu memang sangat selaras juga dengan The Jitu. You know The Jitu? Masih ingat nggak apa The Jitu itu? Disiplin, jujur, The J, jujur, unggul, terus apa? Takwa, terus Oke, U-nya itu unggul itu tadi ya, the Jitu. Oke. Nah, iman, takwa dan unggul gitu kan. Nah, itu kita sebenarnya sangat selaras dengan profil pelajar Pancasila. Begitu anak-anakku sekalian. Jadi memang untuk sekarang kita menekankan kepada satu, bagaimana itu siswa benar-benar bisa mempunyai suatu kemampuan atau keahlian yang ketika kita sudah keluar dari SMP utamanya ada skill yang bisa kita pegang gitu. Misalnya apa? Misalnya Nurul suka renang gitu kan, udah renangnya harus betul-betul di asah gitu ya. Misalnya suka berbahasa Inggris, wah ini juga kalau kalian betul-betul menguasai Inggris bisa mendapatkan cuan yang bagus dari bidang apapun gitu ya. Bidang seperti yang larinya dengan hobi seperti nyanyi dan sebagainya, nah itu harus benar-benar kita gali begitu ya. Nah, hal lainnya apa? Seperti contohnya adalah dari life skill yang kalian ajarkan di life skill yang kalian ajarkan di mana itu? Di prakarya, ya kan? Oke, seperti itu kan tetap ngacunya ke situ, ngacunya kepada bagaimana kita bisa survive, bagaimana kita punya mental yang tangguh untuk menghadapi dunia nyata di luar sana. Nah, itu pada prinsipnya adalah itu tadi program-program kita mengacu pada kebutuhan anak-anak, kebutuhan peserta didik. Apa yang mereka butuhkan kita coba untuk mengakomodir begitu, Neng. Ya. Sekian aja dari saya, makasih ya Miss. Ya, baik, sama-sama sayang. Halo Bu, boleh perkenalkan dulu nggak Ibu namanya siapa? Nama Ibu Tati Sulastri, Ibu di sini sebagai Wakasek kurikulum. Oke Bu, di SMP 16 ini tuh sekarang menggunakan kurikulum apa sih Bu? SMP 16 tahun ini menggunakan kurikulum nasional atau kurikulum merdeka. Kira-kira harapan kurikulum merdeka di SMP 16 ini apa sih Bu? Harapannya Ibu tidak muluk-muluk ya. Kalau misalkan karena ini tuh kalau kurikulum merdeka itu menitik beratkan kepada karakter siswa. Jadi ingin punya siswa yang jujur, mandiri, kreatif, ya, disiplin. Itu karakternya ya, ramah, sopan, itu harapannya. Sekarang coba, sudah disiplin belum? Bertanya, sudah ngerasa disiplin belum? Ya, Disiplin belum? Tanya. Hah? Untuk saat ini sih ada beberapa, ya ada yang disiplin, ada yang tidak, masih kurang gitu ya Bu ya. Apa coba yang paling fatal? Untuk contohnya salah satunya baris tadabur itu, iya itu sangat lama sekali. Oh, yang sangat vital kalau Ibu ya, sampah.
siswa itu ya kalian itu belum bisa membuang sampah pada tempatnya. Mau keliling ke atas, mau ke tangga sudah ada. Setiap tangga tuh ada sampah. Sudah kopsis, depan kopsis yang tadinya bersih, tempat duduknya. Nah begitu istirahat, bar kan selesai istirahat, di bawahnya sampah. Itu hal kecil saja, membuang sampah pada tempatnya itu susah banget. Membuat karakter disiplin anak membuang sampah. Yang kedua waktu ya, disiplin waktu. Masih banyak yang kesiangan. Itu kira-kira mudah apa sulit sih? Mudah, tapi sulit dilakukan. Kayak membuang sampah, itu kan mudah ya? Iya, mudah. Tinggal buang aja. Kalau nggak bisa gimana? Ya kalau sudah kebiasaan, itu untuk membuang bekas permen aja yang kecil, itu nggak bisa sembarangan. Lempar, atau tisu lempar. Itu akan dibawa, kadang disapuin. Kalau orangnya karakter disiplinnya sudah bagus, sudah biasa gitu, sudah kebiasaan, karena itu kan dari kebiasaan, dari habit ya. Jadi itu kebiasaan itu datangnya tidak hanya di sekolah saja, tapi di rumah terutama. Kalau di sekolahnya disiplin misalnya, tapi datang ke rumah ya sama aja, keluarganya juga tidak mendukung, itu tidak akan terlaksana gitu. Kalau ibu menitik beratkannya, nilai itu mudah ya, karena angka, karakter itu yang sulit sampai sekarang, karakter. Ya contohnya kalau tadabur kan masih ada yang lempar-lemparan, orang berbicara di depan masih aja ada yang mainan. Terus tidak boleh main HP, orang kan masih aja main HP. Ya, itu saja. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Halo Bu, perkenalkan nama saya Kaira dari kelas 9F. Boleh tahu gak nama Ibu siapa? Nama Ibu Atma Susiati. Kalau boleh tanya, keunggulan dari SMP 16 ini apa sih Bu? Keunggulan dari SMP Negeri 16 itu diantaranya ada kegiatan tadabur di jam 0. Kenapa ada kegiatan tadabur? Supaya siswa-siswi SMP Negeri 16 menjadi siswa yang berakhlak mulia dan beretika. Oke, berarti kalau jumlah siswa saat ini tuh ada berapa sih Bu? Jumlah siswa SMP Negeri 16 itu totalnya 872. Siswa laki-laki ada 423, siswa perempuan ada 449. Oh, ya udah, makasih ya Bu. Sama-sama. Kota Cirebon Karawali Sebagai pembina OSIS program Nangis pada Semirin gunung memberikan akhlak yang baik anak-anak atau siswa-siswa SMP 16 ini, menjadikan siswa-siswa yang punya akhlak, punya etika, punya karakter khusus, yaitu mengenai keagamaan, sehingga mereka mau menjalankan perintah-perintah Allah, ya, itu menjalankan keagamaan, seperti melaksanakan tadabur pada pagi hari, sholat duhur secara berjamaah, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Itu aja yang intinya, ya, yang lainnya banyak. Jadi SMP 16 ini lebih ketat agamaan ya Pak? Ya betul. Supaya apa? Ciri khas SMP Negeri 16 itu punya karakter yang baik, ya, punya akhlak yang mulia, ya, tahu sikap dia, terus punya kemampuan untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnahnya. Ya. Baik ya Pak, terima kasih. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, sama saya Aina Azari Zakia dari kelas 9F. Di sini saya mau wawancarai Ibu. Nama Ibu siapa? Nama Ibu Gita Yuliani. Ibu belajar baca suara dan megang gitar. Saya mau nanya Bu, pesan dan pesannya
selama jadi guru di SMP 16 apa sih? Kesan-kesannya selama mengajar di SMP 16 seru-seru aja. Anaknya aktif-aktif semua. Saking aktifnya kadang dalam KBM pembelajaran anak-anak kelompok aktif tapi aktif bukan di pelajaran, aktif main sendiri. Wajar nggak sih Bu kalau main-main sendiri kan masih remaja gitu? Wajar kalau mereka lagi di luar pembelajaran. Kalau dalam pembelajaran kan juga wajar. Bukannya semua guru selalu menghibur. Terus pesannya apa Bu? Pesannya mungkin semoga kedepannya anak-anak lebih bisa menghargai guru yang sedang belajar sama bisa lebih anteng. Ya udah Bu, makasih banyak waktunya sama kesan-kesannya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Bersari dari kelas 9F. Pak, boleh nanya kalau Bapak namanya siapa? Nama Bapak Widi, guru pendidikan Pancasila. Pak, boleh nanya nggak sih visi misi di SMP 16? Visi dan misi di SMP 16 sekarang itu namanya Dijitu ya, bisa dilihat di gerbang di SMP 16 Dijitu. Tahu nggak sih singkatannya Dijitu? Kalian nggak tahu? Dijitu itu pertama D-nya apa? Apa? Disiplin. J-nya apa? Jujur. I-nya apa? Iman. Takwa dan unggul. Nah, itu visi misi yang dibawakan kepala sekolah sekarang, yaitu Pak Karnadi ya. Dijitu seperti itu. Ada lagi yang ditanya? Pesan dan kesan di SMP 16. Untuk pesannya, semoga SMP 16 ini menjadi SMP yang unggul ya, minimal di kota Cirebon, bisa menghasilkan lulusan-lulusan terbaik dan bisa masuk ke SMA, SMK favorit, dan nanti ujungnya bisa membuka peluang ya ke lulusan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri yang favorit seperti itu. Ada lagi? Yaudah, makasih ya Pak ya atas pesan dan kesannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kota Cirebon. Mau tahu juga seragam SMP 16. Simak videonya. Couple you turns, you were it till you weren't. High school in Jakarta, sort of modern Sparta. Had no chance against the teenage suburban armadas. We were a sonata, legs sit tight like fathers. Yeah, living under that was hard, but I loved you harder. High school in Jakarta, an elaborate saga. I saw hate you for making me wish I came out smarter. You love, hate your mother, so do I. Could've ended different, then again we went to high school. Couple you turns, you were it till you weren't. High school in Jakarta, sort of modern Sparta. Had no chance against the teenage suburban armadas. We were a sonata, legs sit tight like fathers. Yeah, living under that was hard, but Paduan suara, futsal, teknik, kelas,